Oke teman-teman di rumah, balik lagi di Inspirasi Kita. Dan tentunya kita masih bersama dengan Kak Anca ya, Sobat ya. Salah pengusaha muda ya. Kenapa kamu sebut pengusaha muda? Karena masih muda. Senyummu cerah sekali. Karena kayak ingin sekali jadi pengusaha muda begitu ya. Oh ingin. Kalau Kak Anca dari SMP sudah mulai menggeluti dunia usaha. Kalau Sulaiman kapan? Kayak kedepannya dulu ya. Kedepannya nanti kita pantau lagi ya pemirsa. Oke lanjut Sulaiman pertanyaannya. Jadi kita angka ya. Oke, dan sekarang kan Kak Anca memang sudah menggeluti dunia udang ya. Dunia bisnis istilahnya. Kira-kira ada kesibukan lain selain bisnis ini kayak mungkin bisnis lain begitu? Ya kepengen sih, aku bercita-cita sekarang. Jadi aku tarik ke belakang sedikit ya. Oke. Aku masuk di Kendari ini, kota Kendari ini 2015. Waktu itu kecepatan mobil di dalam kota itu 80 km per jam. Sekarang tahu nggak kecepatan mobil? 40 km per jam. Artinya apa? Semakin bertambahnya manusia yang ada di kota Kendari. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak orang yang tinggal. Sehingga aku berpikir ingin memenuhi kebutuhan pangannya. Mungkin kedepannya saya ingin berbisnis sapi potong lah. Sapi potong. Ini mau dipotong juga? Iya dong, bukan sapi ya. Oh, saya kira masalah ya. Oke. Berarti memang baru target ke depan gitulah ya Kak ya. Cita-cita sih. Oh, cita-cita aja. Mudah-mudahan terkabul ya. Insyaallah. Amin. Amin. Nah, tapi di luar dari bisnis budidaya perikanan ini, apakah ada kesibukan lain? Maksudnya kayak ada aktivitas jadi ini, jadi itu atau gimana? Atau memang fokus di bisnis pure gitu? Jadi apa nih? Suruh pilih ya. Makanya hati-hati, bahaya nih musim-musim politik. Gitu ya. Mau jadi apa? Jadi untuk sekarang saya masih fokus di usaha. Karena di gudang ini bukan hanya membesarkan udang aja, tapi ada beberapa item yang kita harus. Tapi untung semua gitu. Pertama, kita bisnis benurnya, kita bisnis pakannya, kita bisnis obat-obatannya, kita bisnis pembeliannya, pembudidayaannya, kita bisnis ekspornya. Aduh, banyak sekali Kak itu. Jadi di udang itu bukan hanya satu hal yang harus kita buat, tapi banyak yang cuan-cuan akan datang gitu loh. Tapi sekarang karena setelah pandemi kemarin kita benar-benar jatuh di masa pandemi. Kita di tahun ini insya Allah kita akan bangkit lagi. Nah oke, pada saat memulai baru pertama kali kan itu terinspirasi dari kerjaan di pabrik kemarin kan, ingin mengelola budidaya udang. Nah pada saat memulai usaha budidaya udang, membangun tambak dan lain segala hal itu, apa yang Kak Anca persiapkan? Ya terutama mental sih. Karena gini, dulu tuh semua pedagang-pedagang udang yang ada di Sulawesi Tenggara ini, pedagang udang khususnya, saya nggak mau ketemu sama dia. Karena kalau aku ketemu sama dia, pasti dia nggak percaya sama saya kalau saya beli udangnya. Saya lagi ada juga pabrik yang kita terani pembelian udang kan, ekspor. Jadi kalau saya mau ngobrol sama dia, baik pun aja, nggak pernah aku mau ketemu. Karena kenapa? Karena pasti dia nggak akan percaya sama saya. Ini anak-anak jangan sampai gini-gini kan, nggak bayar udangnya kita gitu loh. Sampai bohong ya? Sampai bohong. Aduh, posesif. Jadi sekarang juga ada beberapa pedagang yang belum ketemu sama saya, dan ada juga beberapa pedagang yang pernah ketemu dan kaget lah ketemu. Oh ini namanya Panca, hayalannya dia begede kayak gimana. Tapi ya itu udah biasa lah kalau kita di milenial, teman-teman pemuda ya seperti ini. Jadi kita juga nggak bisa berpikir bahwa nanti tunggu umur kayak gini baru mulai, nggak bisa aja. Kalau kita mati gimana? Kalau kita nggak tahu aja kan? Iya betul, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi saya ini kayak berpikir, ini kan dunia bisnis perikanan, tapi yang dibisniskan udang, apa sebenarnya kayak masih bingung. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman di rumah, kira-kira ini yang betul bisnis perikanan atau memang bisnis udang? Jadi bisnis perikanan itu ada beberapa item di dalamnya. Perikanan ini kan cakupannya luas. Saya mengambil di budidaya udang, ada ikan, ada kepiting, ada banyak perikanan ini. Tapi saya memilih udang faname untuk saat ini. Karena kenapa? Di samping itu orang tua saya pembudidaya udang faname juga, petani udang faname, terus sekaligus dia bapak angkat di Kabupaten Bombana untuk tambak-tambak tradisi, membantu para petani tradisi untuk mengisi kolam-kolamnya, tambak-tambaknya. Kemudian saya juga ingin memulai nih
bukan ingin memulai sih, kami udah mulai 2018 tambak milenial yang benar itu untuk mengedukasikan kepada teman-teman milenial sebenarnya bahwa udah jangan takut berbisnis di udang. Karena kenapa? Pasarnya sangat besar. Targetnya kita se-Indonesia tuh 2 juta ton per tahun. Tapi sampai saat ini kita hanya dapat 700.000 ton lebih per tahun. Jadi 1,2 something itu ya kita harus berbuat mendapatkan itu. Jadi pasarnya begitu besar sehingga itu sangat menarik. Kemudian cuannya itu sampai 70%. Oke. Keuntungannya sampai 70%. Wah, jadi kayak memang ini di Indonesia ini memang harus 200 juta ya? 2 juta. 2 juta ton, dan sekarang sekitar 700.000 ton lebih aja. 700.000 jadi ton masih lebih. banyak lagi yang harus Masih dipenuhi banyak ya? lagi. Jadi jangan usah ragu bahwa pasarnya gini-gini. Aku yang membeli sendiri gitu loh. Kenapa aku sekarang membuat tambak sebanyak-banyaknya, mencari investor juga, teman-teman untuk berbudidaya. Karena kenapa? Karena kami sangat kekurangan udang. Oke, kalau kita pulang di lorong kita ya. Dan sekarang tambak itu tidak harus lagi di pesisir. Samping rumah pun bisa. Bisa. Dengan teknologi milenial ini yang kami udah buat lah. Itu dibuat sendiri kan? Nanti aku bagilah ininya, kolamnya. Oh, kolamnya. Nanti kamu bisa berenang soal udang, Sulaiman. Nah, kalau di samping kosnya Kayan kan ada rawa-rawa, kan bisa ya? Kayak samping kosmu kan nggak ada air situ kan? Jadi sekalian kan aku malas mandi. Sekalian. Nah, kayak pada saat pertama kali memulai bisnis itu, apakah tidak ada kesulitan yang dialami atau lancar-lancar saja? Atau kayak gimana? Jadi waktu pertama kali di Bombana aku buka itu di Kecamatan Pulian Timur. Saya membuka itu di tanahnya orang, bukan tanah aku juga. Oh begitu. Jadi bentuk ya itulah tadi persiapan mental. Terus aku buatkan yang kolam bundar tuh. Aku dikatain sama orang itu untuk buat pertarungan saung ayam gitu. Oh iya. Terus buat tempat untuk main smackdown apa semua kan. Tapi saya tetap maju nih. Panggil teman aku untuk bantu saya. Persoalan dana, bantu dana budidaya. Pada saat budidaya pertama itu aku gagal, dan semakin orang semakin menertawai kan waktu itu. Tapi saya percaya bahwa saya bisa nih, untung nih. Udah kita mulai bisa nih. Saya mulai lagi tahap kedua, saya mulai lagi siklus kedua. Alhamdulillah untung. Dari situ yang dulu yang menertawakan apa semua. Menertawakan bukan berarti negatif ya. Dia hanya belum tahu sih. Kalau dia udah tahu pasti dia ikut tambak juga. Jadi sekarang di tambaknya kita itu teman-teman dari STP Perikanan Jakarta lagi praktik-praktiknya di Bombana. Yang tadinya nggak kelihatan, nggak ada yang melirik. Sekarang anak STP Jakarta Perikanan tuh. Ininya di tambak kami di Bombana. Di Bombana. Nah, kemarin kan Kak Anca ini kan sempat keliling-keliling. Nah, yang bawa Kak Anca ke Bombana itu kenapa bisa nyasar sampai ke Bombana gitu, Kak? Orang tua saya di Bombana. Oh, gitu. Orang tua saya di Bombana. Kemudian potensi laut yang ada di Bombana juga bagus. Sulawesi Tenggara bagus lah semua. Ya, potensi laut bagus lah, insya Allah. Kemudian habis dari situ kita buka. Saya sempat ke Wakatobi waktu itu. Pemda Wakatobi waktu itu meminta ke pihak kami untuk melakukan riset budidaya udang di Wakatobi, dan kita udah buka di Wakatobi kemarin. Percontohannya 1 kolam dan alhamdulillah berhasil. Gitu. Kira-kira rencana di mana lagi nih, Kak, terlepas dari Wakatobi? Butuh Tengah sekarang lagi dijalankan. Lagi dijalankan atau lagi sementara? Ini tanggal 15 Oktober nih. Itu kita ada peresmian. Oh, peresmiannya. Bisa kali ya kita di calling. Siapa tahu butuh MC loh. Emosi. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita. months.